Selamat datang kembali di channel Kopi Tahes. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mail merge atau penggabungan surat pada aplikasi WPS Office ya. Jadi konsepnya seperti ini ya. Di sini ada undangan ya. Undangan ini dalam bentuk dokumen atau extensinya docx ya. Misalnya ini adalah undangan untuk minum kopi bersama, yang mana pada setiap undangan anggota dari yayasan ini akan menerima undangan dengan namanya masing-masing beserta jabatannya. Ini seolah-olah ini undangan ya. Jadi misalnya di sini anggotanya ada 2 ya. Jadi kita cukup nulis saja seperti ini. Anggota 1 itu misalnya jabatan misalnya apa? Misalnya sekretaris. Kita print, kita cetak ya. Kemudian misalnya ada lagi anggota 2, nah, namanya siapa? Misalnya si B. Dia jabatannya sebagai apa? Sebagai bendahara. Kemudian kita cetak. Nah, di sini fungsi mail merge ini akan menyederhanakan hal-hal seperti ini ya. Coba bayangkan jika namanya ini mencapai ratusan. Ini ada si A, si B, si C ya. Bapak A, Bapak B, Bapak C ya. Budi ya. Misalnya Budi, kepada yang terhormat Budi ya. Kepada yang terhormat Andi dan sebagainya. Maka kita akan mencetak satu-satu dengan mengganti nama ini satu-satu beserta jabatannya ini satu-satu. Jadi ini akan memakan proses yang lama. Jadi di sini nanti kita akan permudah proses itu menggunakan yang namanya mail merge. Oke, mail merge. Data yang kita butuhkan yang pertama adalah template dari surat undangan itu sendiri. Oke, selanjutnya pastikan kita sudah memiliki data nama atau list yang diundang. Misalnya ini saya punya data anggota ya. Biasanya kalau data-data seperti ini bisa diambil dari absen ya, absen atau daftar nama pegawai dan sebagainya. Ini misalnya di sini saya sudah siapkan datanya seperti ini. Baris pertama ini adalah judulnya ya. Nama ya, di sini ada si A, si B, si C, si D, si E, si F, si G. Jabatannya ada wakil, si A sebagai wakil, si B sebagai bendahara, si C sebagai humas, si D koordinator divisi 1. Nah ini masih bisa kita tambah lagi misalnya siapa gitu ya. Nah ini sebagai contoh ini cuma ada 7 saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan masing-masing jabatannya sudah tertera di sini. Kemudian kita simpannya menggunakan save as ya. Save as-nya menggunakan format yang lain ya. Klik saja di sini dulu, save as. Nah di sini kita save menjadi txt ya. Txt ini teks, sehingga kita menyimpannya nggak berupa file Excel tapi berupa txt. Klik save, yes. Jika sudah, ini ditutup saja. Kita lihat sekilas. Di sini seperti sudah tertera spasi tertentu yang memisahkan antara ini namanya header ya, yaitu misalnya ini header dan di sini adalah berisi data semua. Jadi ini kalau tadi di file Excel-nya itu adalah kolom nama ya, di mana ada nama A, nama B, nama C, nama D, dan ini adalah kolom jabatan ya, jabatan masing-masing yang dimiliki oleh nama ini. Ini biarkan saja seperti ini, tidak perlu diubah ya. Ini kita
jadikan sebuah source, sumber. Nah, kita buka file dokumennya, kemudian klik pada bagian reference. Di sini ada yang namanya mail merge, di mana nama ini nanti akan saya ubah menjadi data yang bersumber dari ini tadi. Oke, kita klik mail merge, kemudian kita klik open data source. Kemudian arahkan ini pada lokasi kita menyimpan file data anggota.txt tadi. Klik open. Kemudian di sini kita sudah terhubung berarti. Nah, kita ubah nama ini menjadi sebuah variabel yang mana dia akan melakukan membaca data dari yang kita bikin tadi. Caranya seperti ini. Kita blok seperti ini ya. Kemudian kita klik di sini insert merge field. Kita klik. Nah, di sini kan nama ya. Berarti kita pilih kolom yang nama, insert. Nah, seperti ini. Nanti akan berubah seperti ini. Ini sudah format. Kemudian yang jabatan kita blok. Kemudian kita insert merge field lagi. Kita pilih yang jabatan. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Jadi ketika kita melakukan print, kalau Anda ingin melakukan print, langsung saja klik di sini merge to printer. Karena di sini saya tidak terhubung dengan print, maka saya akan print menjadi berupa file PDF. Di sini saya print menjadi PDF menggunakan Microsoft Print to PDF. Oke. Saya setting dulu kertasnya menggunakan kertas A4. Oke. Nah, kita lakukan kita tekan tombol OK, kita akan lakukan print per data tersebut. Jadi ketika kita tekan OK, maka dia akan meminta file di mana lokasi penyimpanannya ya. Penyimpanannya ada di dokumen. Misalnya kita beri nama undangan minum kopi. Oke. Saya save di sini. Nah, dia akan mengeprint sebanyak data berdasarkan jumlah baris data itu tersebut ya. Tadi sekilas kita lihat ada 7 baris data. Kalau kita lihat di sini, data yang ada ini, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang menerima undangan itu ya. Kalau kita lihat di hasilnya tadi, hasil cetak dalam bentuk PDF ini, dia akan mencetak sebanyak 7 data. Seperti ini si A, wakil ya. Kemudian si B, bendahara. Dengan template yang sama, tapi isi datanya ini berbeda. Ya kan? Nah, itu adalah fungsi dari mail merge. Kita cocokkan dulu data tersebut yang awalnya, data awal tadi. Kita cocokkan dengan hasilnya. Ya. Oke. Ini saya perkecil dulu. Kita lihat dari halaman 1. Kepada yang terhormat si A. Ya, si A sebagai jabatannya ini wakil. Si B, kita lihat di halaman 2, dia pasti nyetak si B sebagai bendahara. Nah, nanti di halaman selanjutnya pasti ada nama si C. Si C ini sebagai humas. Dan seterusnya si D koordinator divisi 1 dan seterusnya. Jadi ini misalnya Anda punya data ratusan atau ribuan di sini, maka ini akan mempersingkat waktu Anda dalam pembuatan undangan. Oke. Daripada ngeprint satu-satu, kita manfaatkan fitur yang namanya mail merge. Oke. Terima kasih, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.